Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra dari Prodi S1 Manajemen 6 Amalam. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan e-business dan e-commerce. Baik, langsung saja kita mulai pada slide yang pertama. Pengertian dari e-commerce dan e-business. Pengertian e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang maupun jasa lewat media elektronik berupa internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Sedangkan e-business adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Perbedaan dan persamaan e-commerce dan e-business. Perbedaan e-commerce. Perbedaan yang tegas antara e-commerce dengan e-business karena memang agak sulit ditarik perbedaannya. Secara umum sering dipersepsikan secara limitatif bahwa e-commerce lebih dialamatkan kepada sistem perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui internet, web commerce atau internet commerce. Sehingga sekiranya dilakukan melalui operator telekomunikasi sering disebutkan sebagai mobile e-commerce, yakni dengan persamaan e-commerce dan e-business. E-commerce dan e-business memiliki persamaan, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mendongkrak penjualan melalui pemasaran dengan cara melakukan promosi produk secara digital. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Suud. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Manfaat e-commerce. Yang pertama ialah dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, melebarkan jangkauan. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, meningkatkan supply management. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Manfaat e-business. Memperluas pasar. Dengan adanya luasnya pasar, pelaku bisnis dapat menjangkau banyak konsumen di daerah tersebut. Dan kedua, menghemat biaya. Biaya yang dimaksud mencakup biaya komunikasi, waktu transaksi, serta waktu penerimaan. Dan yang ketiga, praktis, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot untuk harus mendatang perusahaan tersebut. Dan yang keempat, meningkatkan citra. Tentunya hal tersebut diikuti dengan pelayanan yang baik, sebab dengan media internet informasi dapat dengan cepat tersebar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Saifuddin. Baik, saya akan menjelaskan tentang tantangan atau risiko dari pengaplikasian e-commerce dan e-business. Yang pertama yaitu tantangan atau risiko penipuan. Salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce yang patut Anda waspadai adalah ketika risiko penipuan. Penipuan yang terjadi pada calon konsumen dapat mengakibatkan terus atau kepercayaan dari konsumen tersebut dalam kurung hilang. Kedua, persaingan dengan kompetitor, yaitu tantangan dalam berbisnis e-commerce harus dihadapi agar dapat menang dari kompetitor, memerlukan strategi pemasaran yang kreatif. Produk yang ditawarkan pun harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Bahkan bisa meneliti produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Setelah itu, menghadirkan inovasi produk yang mirip namun memiliki ciri khas tersendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Jafar. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan ini. Manajemen keuangan. Mengatur keuangan juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. E-commerce memang tergolong lebih
hemat, menyelami karakter pembeli. Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh setiap pemilik usaha online adalah karakter dari pembeli. Bagaimanapun juga harus memiliki citra bisnis yang harus dijaga. Namun mereka bisa jadi masih sangat baru dalam menggunakan aplikasi e-commerce dan memerlukan bantuan calon pembeli tersebut untuk menavigasikan diri di dalam aplikasi tersebut. Tentunya mereka akan sangat berterima kasih, bahkan bisa jadi calon pembeli tersebut akan menjadi pelanggan. Mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung pesat. Sebagai pelaku bisnis e-commerce, dituntut untuk senantiasa responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat, semakin tanggap dalam menghadapi tren teknologi yang tengah berkembang. Akan semangat besar pula bisnis yang dijalankan tepat waktu, bahkan bukan tidak membuka lapangan pekerjaan baru di masa-masa sulit. Dan untuk slide terakhir akan dibacakan oleh Yanuar. Baik, untuk slide yang terakhir akan saya lanjutkan. Di slide ini ada contoh-contoh usaha e-bisnis. Ada 2 contoh. Yang pertama contohnya seperti marketplace online. Marketplace online seperti kayak tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Jadi semuanya menggunakan online, nggak lagi offline. Contohnya bisa pakai Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan masih banyak lagi ya. Terus ada business to consumer atau bisa disingkat B2C. Penjual menawarkan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen via online dan pembeli membelinya melalui internet. Jadi lewat online, tidak lagi untuk offline. Terus yang kedua seperti contohnya menawarkan layanan transportasi ya, kayak Gojek dan Grab. Jadi kita nggak perlu kayak langsung ke tempatnya, jadi tinggal pesan lewat aplikasi, tinggal langsung nyampe, atau bisa disebut consumer to consumer, C2C. Konsumen menjadi pihak pembeli dan penjual yang difasilitasi marketplace online. Model bisnis ini menghasilkan apa lewat biaya iklan personal, biaya langganan dan anggota, serta biaya transaksi. Oke, terima kasih. Ini sekian dari kelompok kita, dari kelompok 6, menjelaskan tentang pengertian e-commerce dan e-bisnis. Kurang lebihnya seperti yang disampaikan teman-teman. Dan kurang lebihnya kita mohon maaf, dan yang sudah melihat Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.